rekan-rekan pelatih sekalian, senang sekali bisa kumpul lagi. Oke, hari ini kita mau bedah sesuatu yang luar biasa, sebuah cetak biru, sebuah master plan yang usianya ribuan tahun tapi relevan banget buat kita sekarang. Ini tentang membangun sebuah gerakan dan sumbernya langsung dari Lukas pasal 10. Oke, kita mulai dengan sebuah tantangan. Coba bayangin deh, Anda diminta untuk meluncurkan sebuah gerakan. Bukan gerakan lokal ya, tapi global. Tapi ada syaratnya. Anggarannya nol, pemasarannya juga nol. Nggak ada duit, nggak ada tim sosmed, nggak ada marketing plan sama sekali. Di zaman sekarang kedengarannya kayak resep buat gagal total kan? Gimana caranya? Kok bisa? Ya kan, di dunia kita yang serba canggih ini kayak misi bunuh diri. Tapi, gimana kalau saya bilang jawabannya itu bukan ada di strategi marketing terbaru, bukan juga trik digital yang canggih. Jawabannya justru ada di sebuah panduan, sebuah buku panduan lapangan yang umurnya udah 2000 tahun. Nah, ini dia peta jalan pembahasan kita hari ini. Kita akan bongkar strategi jenius ini satu persatu, mulai dari fondasinya sampai ke mesin penggeraknya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Fondasinya, kuasa dan doa. Nah, ini menarik karena titik awalnya ini benar-benar melawan intuisi kita, melawan logika modern. Lihat deh perbandingannya. Logika kita, logika modern, pasti mikirnya jangkauan maksimal. Punya 70 orang, ya kirim ke 70 tempat berbeda dong, biar cepat nyebarnya. Tapi, apa yang Yesus lakukan? Dia justru memotong jangkauannya jadi setengah. Dia kirim mereka 2 per 2. Kenapa coba? Karena dia tahu mereka ini diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bahaya. Jadi dengan berpasangan, mereka punya ketahanan 2 kali lipat. Buat apa? Buat saling menguatkan pas ada penolakan, pas lagi capek. Jadi pesannya jelas, ini bukan soal seberapa cepat kita mau mulai, tapi seberapa kuat kita bisa bertahan. Dan tindakan pertama mereka itu apa? Bukan bikin rencana, bukan bikin strategi, tapi doa. Dan ini bukan doa biasa loh, doanya spesifik banget. Mereka diminta untuk berdoa supaya Tuhan yang punya tuayan, Tuhan sendiri yang mengirimkan pekerja. Dan pekerjanya dari mana? Dari dalam komunitas itu sendiri. Jadi, strateginya itu dibangun di atas penyediaan Tuhan, bukan kemampuan kita merekrut orang. Beda banget kan? Oke, jadi timnya udah siap, udah berdoa, sekarang mereka masuk ke sebuah desa atau kota baru. Nggak kenal siapa-siapa. Nah, misi pertama mereka yang paling penting, itu bukan langsung khotbah di pasar atau nyebarin brosur ke semua orang, bukan. Misi pertama mereka adalah menemukan satu orang yang sangat spesifik. Orang ini kita sebut orang damai atau person of peace. Ini bukan cuma sekedar orang yang baik atau ramah ya. Ini adalah seseorang yang hatinya sudah disiapkan oleh Tuhan. Dia itu kayak jembatan kita untuk masuk ke seluruh komunitasnya. Dia yang pegang kunci utama untuk membuka jaringan sosial di tempat itu. Terus gimana cara kita ngenalin orang damai ini? Gampang, ada 3 tanda. 1, dia menyambut Anda. Dia membuka rumahnya, ruangnya buat Anda. 2, dia mendengarkan Anda. Bukan cuma basa-basi, tapi beneran tertarik sama apa yang Anda bawa. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Dia menghubungkan Anda. Dia mulai ngenalin Anda ke teman-temannya, keluarganya, jaringannya. Dialah yang membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup buat kita. Nah, begitu orang damai ini ketemu dan dia undang kita masuk ke rumahnya, strateginya langsung berubah. Fokusnya bukan lagi cari massa, tapi membangun akar yang dalam. Membangun kepercayaan, bukan sekedar audiens. Dan instruksi Yesus di sini jenius banget. Tinggallah dalam rumah itu. Cuma satu rumah itu aja. Makan dan minumlah apa yang mereka berikan. Coba kita pikirin sebentar soal dinamika kuasa. Kalau kita berdiri di panggung, siapa yang berkuasa? Kita kan? Tapi, kalau kita duduk di meja makan orang lain sebagai tamu, nah tuan rumahlah yang pegang kendali. Posisi kita jadi rentan. Justru di dalam kerentanan inilah kepercayaan itu dibangun. Jauh lebih kuat daripada pidato manapun. Kita bukan lagi sekedar penyampai pesan. Kita ini berbagi kehidupan. Dan dari situlah muncul ikatan yang dalam, kayak keluarga. Sebuah hubungan perjanjian. Oke, kepercayaan udah terbangun. Hubungan udah kuat. Sekarang waktunya membagikan pesan. Tapi sekali lagi, caranya beda. Bukan ceramah satu arah. Metodenya jauh lebih interaktif, lebih memberdayakan. Bukan kayak kuliah, tapi lebih kayak perburuan harta karun. Metode ini kita kenal sebagai pendalaman Alkitab penemuan atau DBS. Coba lihat bedanya.
Di ruang kelas, ada ahli di depan, yang lain dengerin. Informasi satu arah. Tapi di DBS, ini kayak berburu harta karun. Semua orang duduk melingkar, posisinya setara, nggak ada yang jadi ahli. Kita semua sama-sama menggali kebenaran dari sebuah cerita. Penemuannya bareng-bareng. Prosesnya itu simple banget, cuma dipandu sama beberapa pertanyaan kunci. Pertama, lihat ke atas. Dari cerita ini, apa yang kita pelajari tentang Tuhan? Kedua, lihat ke dalam. Apa yang kita pelajari tentang diri kita, tentang manusia? Dan yang ketiga, lihat keluar. Nah, kalau ini semua benar, terus saya mau ngapain? Simple kan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang bikin kebenaran itu jadi personal, jadi nancap, dan yang paling penting bisa langsung dilakukan. Nah, ini dia bagian terakhirnya. Tapi bisa dibilang ini mesinnya. Multiplikasi. Karena buat apa punya pengetahuan kalau nggak jadi tindakan? Inilah yang mengubah sebuah kelompok kecil jadi sebuah gerakan yang bertumbuh. Kuncinya di sini adalah akuntabilitas. Anggap aja ini kayak personal trainer buat roh kita. Kita bisa nonton video workout seharian di YouTube, tapi otot nggak akan kebentuk kalau kita nggak angkat bebannya kan? Nah, akuntabilitas inilah yang memastikan apa yang kita pelajari itu nggak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi benar-benar kita jalani. Dan ini dimulai dengan satu pertanyaan sederhana di setiap pertemuan. Bukan apa yang Anda pelajari minggu lalu, tapi bagaimana Anda menaati apa yang kita pelajari minggu lalu. Perhatiin deh bedanya, fokusnya langsung bergeser. Bukan lagi soal pengetahuan di kepala, tapi soal ketaatan dalam tindakan. Terus ada pertanyaan kedua. Nah, ini dia nih bumbu rahasianya. Kepada siapa kamu akan membagikan cerita ini minggu ini? Pertanyaan ini yang jadi motor penggeraknya. Ini yang memastikan pesan itu nggak mandak di satu kelompok aja. Otomatis tercipta ekspektasi. Apa yang kamu terima, ya harus kamu bagikan lagi. Terus-menerus. Lewat dua pertanyaan tadi, DNA multiplikasi itu